Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Pagi itu, udara lembab bercampur aroma sampah yang menyengat. Di antara deretan rumah-rumah reot di sebuah gang sempit di pinggiran kota, langkah kecil seorang gadis berusia 13 tahun terdengar perlahan namun pasti. Dialah Alia, tubuhnya kurus, rambutnya kusut, tapi di matanya masih tersisa cahaya semangat yang tak pernah padam. Di pundaknya tergantung karung plastik besar berwarna putih, teman setianya setiap hari untuk menampung botol, kaleng, dan kardus bekas yang ia temukan di jalan. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar muncul, Alia sudah memulai harinya. Ia berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, dari belakang warung, tong sampah pasar, hingga tepi jalan raya, memunguti sisa-sisa yang dibuang orang lain. Kadang ia menemukan botol yang masih bersih, kadang hanya pecahan kaca yang harus ia hindari agar tidak melukai tangannya yang kecil dan kotor. Jika beruntung, hasil memulungnya bisa dijual ke pengepul seharga 10 atau 15 ribu rupiah. Uang itu tak seberapa, tapi cukup untuk membeli beras, sedikit sayur, dan minyak tanah untuk lampu malam. Alia tinggal bersama Nenek Sari, satu-satunya keluarga yang tersisa. Neneknya lumpuh setelah terserang stroke 2 tahun lalu, membuatnya tak bisa berjalan dan hanya terbaring di atas dipan kayu di dalam rumah kecil berdinding papan rapuh dan beratap seng bocor. Bila hujan turun, air menetes dari berbagai sudut, dan Alia harus menadahnya dengan ember bekas cat. Namun meski segala kekurangan menjerat, ia tak pernah sekalipun mengeluh. Setiap sore, setelah pulang memulung, Alia dengan penuh kasih memandikan Nenek Sari, mengganti pakaiannya, lalu menyuapi dengan bubur hangat yang ia masak dari sisa beras kemarin. Setelah itu, ia duduk di lantai dekat dipan, menyalakan lampu minyak kecil yang nyalanya berkelap-kelip. Dalam cahaya remang itu, ia sering berbicara lembut kepada neneknya, seolah sedang bercerita tentang mimpinya. "Nek," ucapnya suatu malam dengan suara lirih, "nanti kalau Alia punya uang banyak, Alia mau beli nenek kursi roda baru, ya? Biar nenek bisa jalan-jalan lihat matahari sore lagi." Nenek Sari hanya tersenyum, air matanya menetes perlahan di pipi keriputnya. Ia tahu, cucunya terlalu kecil untuk menanggung beban seberat itu. Namun dalam setiap doa yang ia panjatkan, selalu ada nama Alia, gadis kecil berhati besar yang tetap tegar di tengah kerasnya hidup. Malam pun turun perlahan. Di luar, suara jangkrik bersahutan. Sementara di dalam rumah kecil itu, Alia memeluk karung plastiknya erat-erat. Di balik kemiskinan dan lelahnya hari, ia menyimpan satu hal yang tak bisa dijual, harapan. Pagi itu langit muram. Hujan turun deras membasahi atap seng rumah Alia yang bocor di beberapa sisi. Air menetes ke lantai tanah, membuat genangan kecil di sudut ruangan. Namun, meski cuaca begitu buruk, Alia tetap bersiap dengan karung lusuh dan payung sobek peninggalan ibunya. Ia tahu, kalau tidak memulung hari ini, ia dan Nenek Sari mungkin tak punya apapun untuk dimakan malam nanti. Dengan langkah kecil namun pasti, Alia menyusuri gang sempit yang becek. Setiap kali mobil melintas, cipratan air kotor membasahi pakaiannya. Tapi ia tak mengeluh. Hujan bagi Alia bukan alasan untuk berhenti, melainkan ujian yang harus dilewati agar harapan kecilnya tetap hidup. Di tengah perjalanan, beberapa anak sebayanya yang berteduh di warung menatap sinis. "Ih, lihat tuh anak pemulung. Bau sampah," seru salah satu dari mereka sambil tertawa. Alia menunduk, pura-pura tak mendengar. Di dalam hatinya ia hanya berkata, "Nggak apa-apa. Suatu hari nanti, Alia pasti bisa bahagiain nenek, walau sekarang orang-orang hina Alia." Langkahnya terus menembus hujan hingga sampai di taman kota. Di sana, rerumputan basah dan daun-daun berjatuhan karena angin. Alia mulai memunguti botol plastik dari tempat sampah umum. Tangannya dingin menggigil, tapi matanya tetap fokus. Ia sudah terbiasa menahan rasa lapar dan dingin. Yang penting, hari ini harus ada hasil. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara benda jatuh keras di trotoar. Alia menoleh, dan matanya langsung menangkap pemandangan yang membuatnya panik.
Seorang pria tua terjatuh dari kursi rodanya. Orang-orang yang lewat hanya menatap. Beberapa bahkan menahan payung mereka agar tidak kehujanan. Tapi tak satu pun yang mendekat. Tanpa berpikir panjang, Alia segera berlari melintasi genangan air. Payungnya terlempar. Hujan mengguyur kepalanya. Ia menunduk membantu pria tua itu. Tangannya gemetar namun penuh keberanian. "Kakek nggak apa-apa? Sini, Alia bantu ya," katanya dengan napas terengah. Pria tua itu menatapnya dengan mata berair. Seolah tak percaya masih ada yang mau menolongnya di tengah hujan. Alia menegakkan kursi roda itu. Lalu dengan seluruh tenaga mendorong tubuh sang kakek kembali duduk. Pakaian gadis kecil itu kini basah kuyup. Rambutnya menempel di wajah. Tapi senyum lembut tetap menghiasi bibirnya. "Alia panggilin orang ya, Kek?" "Tidak usah, Nak. Terima kasih," jawab pria itu lirih. "Kamu luar biasa." Alia tersenyum malu, lalu mengambil botol yang tadi terjatuh. "Alia cuma mau bantu, Kek. Nenek Alia juga sakit. Jadi Alia tahu rasanya kalau nggak ada yang nolong." Pria tua itu terdiam beberapa saat. Tatapannya dalam, seolah melihat sesuatu yang berbeda pada gadis kecil di hadapannya. Dalam hatinya, ia berbisik pelan, "Anak ini bukan gadis biasa." Alia tak tahu bahwa pertolongan kecil yang ia lakukan hari itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Suara lembut dari dalam hatinya yang selalu menyuruhnya berbuat baik, ternyata sedang menuntunnya menuju takdir yang penuh keajaiban. Hujan mulai reda sore itu. Tetes-tetes air terakhir menuruni daun pohon di taman kota, meninggalkan aroma tanah basah yang menenangkan. Alia berdiri di samping pria tua yang baru saja ditolongnya. Bajunya basah kuyup, tapi ia tak peduli. Yang penting, pria itu sudah duduk kembali di kursi rodanya dengan selamat. Pria tua itu berwajah ramah, beruban penuh, dengan mata teduh yang menyimpan banyak kisah. Namun dari cara berpakaian dan arlojinya yang mahal, jelas ia bukan orang biasa. Ia menatap Alia dengan kagum. Di tengah hiruk pikuk kota besar yang seringkali membuat orang menjadi acuh, ia baru saja bertemu seorang gadis kecil yang berhati besar. "Namamu siapa, Nak?" tanya pria itu dengan suara serak namun lembut. "Alia, Kek," jawab gadis itu polos sambil tersenyum malu. "Alia cuma pemulung, tapi Alia pengen bantu siapa aja yang butuh bantuan." Jawaban sederhana itu membuat pria tua itu terdiam lama. Ia menatap wajah kecil Alia yang lugu, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Nak, kadang orang yang punya segalanya justru lupa cara berbuat baik. Tapi kamu luar biasa." Alia menunduk, wajahnya memerah. Ia tidak tahu siapa sebenarnya kakek itu, dan ia tidak butuh tahu. Bagi Alia, membantu orang lain bukan tentang siapa yang ditolong, tapi tentang mengikuti suara hati yang selalu berkata, "Lakukan yang benar." Pria itu pun memperkenalkan dirinya. "Namaku Darman. Orang-orang biasanya memanggilku Pak Darman," katanya sambil tersenyum. Nama itu sebenarnya sangat dikenal di kota itu. Ia adalah pemilik beberapa perusahaan besar di bidang properti dan logistik. Namun hari itu ia sengaja keluar tanpa pengawal. Setelah bertahun-tahun hidup dalam kemewahan, ia merasa kesepian dan ingin merasakan kembali kehidupan sederhana, menyapa orang biasa, melihat dunia tanpa kaca mobil gelap. Namun ia tidak menyangka, justru di saat seperti itu, takdir mempertemukannya dengan seorang gadis kecil yang mengajarkannya makna sejati dari kasih dan ketulusan. "Kamu tinggal di mana, Alia?" tanya Pak Darman lembut. "Di ujung gang, Kek." Rumah Alia kecil banget. Atapnya bocor, tapi nggak apa-apa, asal nenek Alia nggak kehujanan. "Nenekmu sakit?" "Iya, Kek. Nenek Alia lumpuh. Jadi Alia nggak bisa jauh-jauh. Harus cepet pulang biar bisa jagain beliau." Pak Darman terdiam. Matanya berkaca-kaca mendengar kata-kata Alia yang penuh tanggung jawab. Ia menatap gadis itu lama, dalam diam yang hangat. Di dalam hati, ia berkata pelan, "Anak ini punya hati yang lebih mulia dari banyak orang kaya yang kukenal." Ia ingin tahu lebih banyak tentang kehidupan Alia, tapi ia tak ingin membuat gadis itu canggung. Maka sebelum mereka berpisah, Pak Darman berkata,
Kalau suatu hari kakek ingin berkunjung, boleh tahu alamat rumahmu? Alia berpikir sejenak, lalu menjawab polos. Rumah Alia di ujung gang, yang atapnya bocor. Nenek Alia sakit, jadi Alia nggak bisa jauh-jauh. Pak Darman tersenyum. Ia mengangguk pelan dan mengulurkan tangannya. Terima kasih, Alia. Kamu sudah membuat hari kakek berarti. Alia membalas jabat tangan itu dengan senyum tulus, tanpa tahu bahwa tangan yang ia genggam adalah tangan seorang miliarder yang kesepian, dan bahwa pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari keajaiban besar yang mengubah hidup mereka berdua. Beberapa hari setelah pertemuannya dengan Pak Darman, hujan kembali turun tanpa henti. Udara lembab menusuk hingga ke tulang. Di dalam rumah kecil yang dindingnya mulai berjamur, Nenek Sari terbaring lemah. Tubuhnya panas, napasnya tersengal-sengal, dan suaranya nyaris tak terdengar. Alia duduk di sampingnya, memegang tangan neneknya erat-erat dengan mata penuh kecemasan. Nenek, jangan tidur dulu, ya? Alia di sini. Alia jagai nenek, ucapnya dengan suara bergetar. Namun Nenek Sari hanya tersenyum tipis. Wajahnya pucat, matanya berat. Alia panik, tapi ia tak tahu harus berbuat apa. Ia tak punya uang untuk membawa nenek ke puskesmas. Bahkan beras di dapur pun sudah hampir habis. Yang bisa ia lakukan hanya mengambil kain lap bersih, mencelupkannya ke air dingin, lalu menempelkannya ke dahi nenek yang panas. Malam makin larut. Suara rintik hujan di atap seng terdengar seperti lagu sedih yang menemani tangis Alia. Ya Allah, tolong sembuhkan nenek Alia. Jangan ambil nenek sekarang. Alia cuma punya beliau. Lirihnya di antara isak tangis. Setiap kali nenek terbatuk atau mengerang pelan, jantung Alia terasa seakan diremas. Ia mencoba tetap kuat, menyiapkan air hangat dari panci kecil, lalu memijat tangan dan kaki nenek yang kaku. Walau tubuhnya sendiri menggigil karena udara dingin, ia tak mau meninggalkan sisi neneknya barang sedetik. Ketika dini hari tiba, Alia akhirnya keluar rumah. Ia duduk di tangga bambu yang basah oleh sisa hujan. Langit malam tampak jernih, bertabur bintang. Ia menatap ke atas, menggenggam erat segenggam uang receh hasil memulung hari itu, tak lebih dari beberapa ribu rupiah. Alia janji, Alia nggak akan menyerah, katanya pelan, menatap langit seolah berbicara langsung kepada Tuhan. Alia pasti sembuhin nenek, biar gimana pun caranya. Air matanya jatuh satu persatu, membasahi uang receh di tangannya. Tapi di balik kesedihan itu, ada tekad yang tak bisa dipadamkan. Alia tahu hidupnya berat, tapi ia juga percaya bahwa setiap doa anak yatim pasti didengar. Ketika ia kembali masuk, Nenek Sari sudah terlelap dengan napas teratur. Alia tersenyum lega, lalu membaringkan diri di lantai tanah di samping dipan neneknya. Ia menatap lampu minyak kecil yang redup, lalu berbisik pelan, besok Alia harus lebih semangat. Nenek harus sembuh. Dan malam itu, di tengah keheningan kampung miskin yang hanya diterangi cahaya remang, doa seorang gadis kecil naik menembus langit. Doa yang lahir dari hati tulus. Doa yang kelak akan membuka jalan menuju keajaiban yang tak pernah ia bayangkan. Pagi itu udara terasa lebih cerah dari biasanya. Sinar matahari menembus celah-celah papan dinding rumah kecil Alia, menerangi wajahnya yang masih letih setelah semalaman menjaga nenek. Ia baru saja menyiapkan bubur encer dari sisa beras terakhir ketika terdengar suara langkah kaki berhenti di depan rumah. Permisi, ini rumahnya Alia? Suara seorang pria memanggil dari luar. Alia membuka pintu dengan hati-hati. Di hadapannya berdiri seorang tukang pos dengan seragam oranye dan topi hitam, membawa satu amplop putih bersih. Ini buat kamu, Dik. Surat atas nama Alia, ucapnya sambil tersenyum ramah. Alia tertegun. Ia belum pernah menerima surat seumur hidupnya. Dengan tangan gemetar, ia menerima amplop itu. Di pojoknya tertulis rapi, untuk Alia di ujung gang kecil. Tidak ada pengirim, tidak ada alamat balasan. Terima kasih, Pak, katanya pelan. Setelah tukang pos pergi, Alia duduk di lantai dekat dipan nenek yang masih tertidur. Ia menatap amplop itu lama, bingung apakah ia harus membukanya. Tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya.
Perlahan ia menyobek ujung amplop dan mengeluarkan selembar kertas putih tebal. Tulisan tangan di atasnya tampak rapi dan elegan. "Terima kasih sudah menolongku hari itu. Aku tidak akan melupakanmu. D." Hanya itu. Tak ada penjelasan lain. Tapi di dalam amplop yang sama, terselip beberapa lembar uang ratusan ribu yang masih baru. Jumlahnya begitu banyak bagi Alia, lebih dari apapun yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Matanya membesar, tangannya gemetar hebat. Ia menatap uang itu tak percaya. "Ya Allah, ini beneran," gumamnya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Ia segera memeluk nenek yang masih terbaring lemah. "Nek, lihat, Allah kirim malaikat buat nolong kita. Sekarang Alia bisa bawa nenek ke rumah sakit." Nenek Sari membuka matanya perlahan. Suaranya parau namun lembut. "Alia, dari siapa uang itu, Nak?" Alia nggak tahu. "Nek, tapi ada suratnya," katanya. "Terima kasih sudah menolongku hari itu." Nenek menatap cucunya lama, lalu tersenyum haru. "Lihat, Nak, kebaikan sekecil apapun pasti dibalas Tuhan dengan cara yang indah." Alia menggenggam uang itu kuat-kuat. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Mungkin Tuhan sedang membalas kebaikan kecilnya saat menolong pria tua di taman itu. Dalam hatinya, ia berdoa agar orang misterius itu juga diberi kesehatan dan kebahagiaan. Hari itu, dengan hati penuh syukur, Alia membawa nenek ke puskesmas. Untuk pertama kalinya, ia melihat senyum di wajah nenek yang tak lagi diselimuti rasa sakit. Di tengah kehidupan yang keras dan kejam, secarik surat tanpa nama itu menjadi bukti bahwa kebaikan yang tulus tak pernah hilang sia-sia. Ia selalu menemukan jalan untuk kembali. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sudah sebulan sejak Alia menerima surat misterius itu. Berkat uang yang dikirim oleh orang tak dikenal, Nenek Sari kini menjalani pengobatan rutin di puskesmas. Wajahnya mulai segar. Suaranya tak lagi selemah dulu. Setiap pagi, Alia membantu menyiapkan sarapan dan menjemur pakaian di halaman kecil rumah mereka. Walau tetap hidup sederhana, suasana rumah itu kini dipenuhi harapan dan senyum bahagia. Alia masih memulung seperti biasa. Ia tak pernah merasa malu. Bahkan kini ia melakukannya dengan perasaan lebih ringan. Setiap kali menatap nenek yang duduk di kursi roda bekas sumbangan tetangga, hatinya hangat. "Nek, Alia janji bakal terus kerja keras. Suatu hari nanti kita nggak akan kelaparan lagi," ucapnya penuh semangat. Nenek Sari tersenyum lembut. "Nenek percaya, Nak, Tuhan pasti jaga anak sebaik kamu." Sore itu, langit tampak berwarna jingga keemasan. Alia sedang menjemur karung plastik di depan rumah ketika suara mesin mobil mewah terdengar dari ujung gang. Deru mesinnya berbeda dari kendaraan biasa yang lewat di kampung miskin itu. Warga sekitar langsung keluar rumah, berkerumun di pinggir jalan, saling berbisik penasaran. "Siapa ya yang datang bawa mobil besar gitu? Nggak mungkin salah alamat." Mobil hitam mengilap itu berhenti tepat di depan rumah Alia. Jendela mobil perlahan terbuka, memperlihatkan wajah seorang pria paruh baya dengan senyum hangat. Pintu mobil terbuka, dan dari dalam turun sosok yang membuat Alia tertegun. Pria itu mengenakan jas abu-abu sederhana namun rapi. Rambutnya beruban, dan di tangan kirinya masih terlihat cincin emas yang sama seperti yang Alia lihat sebulan lalu di taman kota. Butuh waktu beberapa detik bagi Alia untuk menyadarinya. Matanya membesar, dan tanpa sadar ia berseru, "Kakek, kakek yang waktu itu di taman." Pak Darman tersenyum, langkahnya pelan namun pasti. Ia menghampiri Alia yang berdiri terpaku di depan rumah reot itu. Dengan lembut, ia menepuk bahu gadis kecil itu. "Aku datang menepati janji, Alia." Warga kampung saling pandang, heran melihat seorang pria kaya datang ke rumah kecil itu. Namun bagi Alia, kedatangan Pak Darman terasa seperti mimpi. Ia tak menyangka bahwa kakek yang pernah ia tolong di tengah hujan kini berdiri lagi di hadapannya, bukan sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang datang membawa keajaiban baru. Alia pikir kakek sudah lupa sama Alia. Ucapnya lirih. "Tidak mungkin," jawab Pak Darman dengan senyum tulus. "Kebaikan sekecil apapun tidak pantas dilupakan,
apalagi dari hati semurni kamu. Alia menunduk haru, menahan air mata yang mulai menggenang. Di dalam rumah, Nenek Sari yang mendengar suara di luar mencoba menegakkan tubuhnya di kursi roda. Ia tersenyum samar saat melihat sosok pria tua itu berdiri di depan pintu. Hari itu, untuk pertama kalinya, gang sempit itu menjadi saksi pertemuan antara dua dunia. Seorang pengusaha kaya yang mencari makna hidup, dan seorang gadis kecil miskin yang selalu percaya pada kekuatan doa dan kebaikan hati. Mereka tidak tahu, pertemuan sore itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup keduanya. Keesokan harinya setelah kunjungannya yang mengejutkan, Pak Darman datang lagi ke rumah kecil Alia. Kali ini tidak sendirian. Beberapa orang ikut bersamanya. Seorang dokter, 2 perawat, dan beberapa pekerja membawa bahan bangunan. Warga kampung kembali berkerumun, terheran-heran melihat iring-iringan mobil yang berhenti di gang sempit itu. Alia berdiri di depan rumah, bingung dan gugup. Ia belum sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. "Kakek, ini semua siapa?" tanyanya ragu. "Mereka datang untuk membantumu, Alia," jawab Pak Darman sambil tersenyum. "Sekarang saatnya rumahmu punya atap yang tidak bocor lagi." Alia menutup mulutnya. Tak percaya. Selama ini, rumah itu adalah satu-satunya tempat berlindungnya. Walau dindingnya berlubang dan atapnya berkarat. Ia tak pernah bermimpi akan direnovasi, apalagi oleh seseorang yang dulu hampir tak dikenal. Dalam seminggu, suasana rumah kecil itu berubah drastis. Para pekerja membongkar papan-papan rapuh, menggantinya dengan tembok kuat dan jendela kaca baru. Atap seng bocor diganti genteng merah yang rapi. Di ruang tengah, Nenek Sari duduk di kursi roda baru, hadiah dari Pak Darman. Wajahnya berseri, air matanya menetes perlahan. "Pak Darman, kami nggak tahu harus bilang apa lagi." "Terima kasih," ucapnya lirih. "Jangan berterima kasih, Bu," jawab Pak Darman dengan rendah hati. "Saya hanya membalas kebaikan kecil cucu ibu waktu itu. Tuhanlah yang mempertemukan kita." Alia berlari memeluk neneknya dengan penuh haru. Di matanya, rumah sederhana itu kini terlihat seperti istana. Tak ada lagi bocoran air, tak ada lagi dingin menusuk di malam hari. Hanya hangatnya rasa syukur yang memenuhi hati mereka berdua. Beberapa hari kemudian, saat semua sudah selesai, Pak Darman kembali berkunjung. Kali ini ia datang membawa map berisi formulir sekolah dan seragam baru. "Alia," katanya sambil tersenyum, "kamu mau sekolah lagi?" Alia menatap map itu dengan mata berbinar. Namun raut wajahnya tiba-tiba berubah ragu. "Boleh, Kek? Tapi siapa yang jaga nenek nanti?" tanyanya dengan nada cemas. Pak Darman menepuk bahunya dengan lembut. "Nenekmu akan dijaga oleh suster yang baik. Kamu fokus sekolah. Nak, kamu pantas punya masa depan yang indah. Dunia butuh orang berhati seperti kamu." Mata Alia mulai berkaca-kaca. Ia menunduk, lalu menangis dalam diam. Tangisnya bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Bahagia untuk pertama kalinya setelah sekian lama hidup dalam gelap dan kekurangan. Hari itu, Pak Darman tak hanya memperbaiki rumah Alia, tapi juga memperbaiki keyakinannya bahwa kebaikan, sekecil apapun, bisa menciptakan keajaiban besar. Sore itu, di depan rumah barunya yang kini kokoh dan terang, Alia menatap langit jingga sambil berbisik pelan. "Terima kasih. Ya Allah." Alia janji, suatu hari nanti Alia juga akan menolong orang lain, seperti kakek menolong Alia. Dan di balik sinar lembut senja, tampak Pak Darman tersenyum bangga, tahu bahwa benih kebaikan yang ia tanam hari itu akan tumbuh menjadi pohon kasih yang tak akan pernah layu. Yusaid. Beberapa bulan telah berlalu sejak hari ketika mobil mewah itu berhenti di depan rumah kecil Alia. Waktu berjalan, tapi rasa syukur di hati gadis kecil itu tak pernah pudar. Kini, setiap pagi, ia bangun bukan lagi untuk membawa karung lusuh mencari botol bekas, melainkan mengenakan seragam sekolah putih biru yang rapi, dengan rambut dikepang dan senyum cerah menghiasi wajahnya. Rumah mereka kini bersih dan kokoh. Di sudut ruang tamu, Nenek Sari duduk di kursi roda barunya, ditemani suster yang ramah. Kesehatannya jauh membaik,
dan matanya selalu berbinar tiap kali melihat Alia membaca buku atau menulis di meja belajar kecil yang dulu hanya ia impikan. "Nek, lihat, Alia dapat nilai 9 untuk pelajaran hari ini," seru Alia bangga sambil menunjukkan buku catatannya. "Alhamdulillah," jawab Nenek dengan mata berkaca-kaca. "Nenek bangga sekali punya cucu sekuat kamu." Pak Darman pun sering datang berkunjung. Kadang ia membawa buah tangan kecil, kadang hanya duduk di teras sambil mengobrol. Bagi Alia, beliau bukan lagi sekadar orang yang pernah ditolongnya di taman, tapi sudah seperti kakek sendiri, tempat ia belajar tentang kasih sayang dan arti kehidupan. Suatu sore yang tenang, matahari mulai tenggelam di balik pepohonan. Cahaya oranye menembus jendela rumah sederhana itu, menciptakan bayangan hangat di dinding. Alia duduk di samping Nenek, menatap langit dengan pandangan jauh. "Nek," ucapnya pelan, "ternyata benar, Tuhan gak pernah tidur. Kebaikan sekecil apapun pasti kembali dengan keajaiban." Nenek Sari tersenyum lembut. Tangannya yang mulai lemah mengelus kepala Alia dengan penuh kasih. "Kau gadis kecil yang berhati emas. Alia, dunia ini butuh lebih banyak orang seperti kamu, yang menolong tanpa pamrih, yang mencintai tanpa berharap balasan." Alia menatap wajah neneknya, lalu memeluknya erat. Ia tahu, hidup mereka dulu penuh penderitaan, tapi kini semua berubah karena hati yang tak pernah menyerah untuk berbuat baik. Dari luar, Pak Darman memperhatikan momen itu dari kejauhan dengan senyum bangga. Dalam hatinya, ia berbisik, "Benar, Tuhan selalu punya cara untuk mempertemukan jiwa-jiwa baik." Sinar senja memantul lembut di kursi roda Nenek, menyinari wajah Alia yang penuh harapan. Udara sore terasa hangat, seolah alam pun ikut tersenyum menyaksikan kisah mereka. Hari itu, Alia belajar satu hal yang akan ia bawa seumur hidupnya, bahwa hati yang tulus tak pernah sia-sia. Sekalipun lahir dari tumpukan sampah dan kesulitan, jika hati tetap bersih dan penuh cinta, maka Tuhan akan menuntun menuju cahaya yang tak pernah padam. Dan di bawah langit yang perlahan berubah menjadi malam, Alia menatap bintang pertama yang muncul dan berbisik, "Terima kasih, ya Allah, karena sudah menunjukkan bahwa keajaiban selalu datang pada mereka yang percaya dan tetap berbuat baik."